Oke, kita pilih fit analysis, kita pilih proceed. Nah, kalau videonya belum ada, bisa ditambahkan dulu. Ya. Kita pilih videonya. Di situ kita beri nama. Oke, kita pilih video tadi yang sudah masuk. Ini parabola sudah masuk di sini ya. Kita klik, kita pilih. Kemudian kita pilih start analysis. Nah, di sini kita diminta untuk menspesifikasi 2 titik yang ada di video. Lalu kita masukkan nilai sebenarnya. 2 titik yaitu tepi-tepi dari papan tulis yang pertama ini. Jadi lebar papan tulis yang sesungguhnya itu 4,5 meter. Jadi kita akan gunakan informasi itu untuk mengkalibrasi video. Oke, kita tap saja pada tepi-tepi dari papan tulis. Nah, ini kita masukkan nilainya yaitu 4,5. Kemudian akan muncul koordinat seperti ini kita bisa geser-geser. Kita atur supaya titik 0,0-nya itu ada pada posisi bola di awal, yaitu ya sekitar sini ya. Oke, anggap ini sudah. Lalu pilih centang di atas, tanda centang di atas. Sekarang tinggal tap posisi bolanya atau posisi bendanya. Nah, kita tap terus ya. Jadi aplikasi ini akan otomatis bergerak ke frame selanjutnya atau ke waktu berikutnya. Jadi kita ikuti terus, kita tap. Oke. Setelah itu kita tap tanda ini ya, save. Kita simpan. Kita kasih nama. Misalnya ini ya, analisis parabola. Oke, di situ sudah muncul hasilnya. Ini X terhadap T, ini grafik Y, posisi vertikal ya terhadap T. Lalu ini ada, nah kemudian ini ada grafik VY terhadap T. Kita bisa save dengan cara tap pada titik 3 di atas, terus save analysis as CVS. Kita pilih OK. Nah, lalu kita bisa share aja ke lewat WA, bisa. Terus file CVS tadi bisa kita download di komputer ya. CVS ini bisa dibuka di Excel. Oke, di sini sudah ada time, kemudian ada posisi X atau X distance ini, lalu ada Y distance, ada X velocity sama Y velocity. Y velocity itu VY ya. Ini kita ganti aja simbolnya, VY, ini VX, ini Y, ini X, ini T. Nah, yang mau kita analisis itu grafik XT, YT, sama VYT. Oke, kita pilih insert, kemudian kita pilih scatter, lalu pilih yang ini. Kemudian select data, add, X value, kita isi T-nya ya, waktu. Kemudian Y value, itu kita pilih grafik posisi X. Begini. Oke. Lalu pilih OK. Nah, ini kita kasih nama grafik X terhadap T. Oke. Lalu kita pilih OK. Nah, maka sudah muncul grafiknya seperti ini. Nah, kita percantik grafiknya dengan memberikan judul sumbu ya.
Kita pilih chart design, pilih add chart element, pilih axis styles. Ada yang horizontal sama vertikal. Kita pilih. Kita isikan judul aksisnya. Sumbu Y tadi kan posisi X ya. Posisi X. Satuannya adalah meter. Kemudian di sini T. Satuannya dalam second. Oke, nah ini sudah jadi grafiknya. Nah, kalau kita lihat ini grafiknya linier ya, bisa kita lihat bahwa X itu berbanding lurus sama T dan tampaknya kecenderungannya adalah linier. Nah, kita bisa analisis lebih lanjut dengan menambahkan trend line ya. Jadi kita pilih chart design, lalu kita pilih add chart element, kita pilih trend line. Nah, di sini kita pilih yang linier. Lalu kita klik kanan, kita pilih format trend line. Nah, di sini ada linear sudah betul, lalu kita pilih equation-nya. Equation sama R square-nya. Oke. Nah, equation ini menunjukkan persamaan dari grafik ini. Jadi kecenderungannya ini posisi X itu berbanding lurus dengan T. Kalau kita tulis dalam variabelnya ya, dalam variabel yang betul itu persamaannya menjadi X sama dengan 3,0339 kali T plus 0,01. Oke. Oke, nah R kuadrat ini menunjukkan kesesuaian antara persamaan trendline dengan data. Nah, semakin mendekati 1 itu berarti datanya semakin fit, semakin baik, semakin sesuai dengan persamaan. Oke, jadi kita peroleh ini ya. Nah, sekarang coba kita analisis posisi Y terhadap T. Kita pilih insert. Oh, ini. Kita pilih insert. Lalu lagi-lagi ini scatter ya. Kita pilih ini. Lalu kita klik kanan, select data, pilih add. Lalu X value-nya kita isi data T. Y values-nya kita isi data Y. Oke. Nah, ini sudah Y terhadap T. Kita pilih OK. Oke. Kita percantik grafiknya. Pilih chart design, add chart element, kita pilih axis titles. Ya. Sumbu X-nya itu adalah T dalam second. Kemudian kita pilih untuk yang judul axis yang Y ya. Oh. Nah, ini Y dalam meter. Oke. Nah, bagaimana menginterpretasikan grafik ini? Ternyata posisi vertikal atau koordinat Y-nya itu mula-mula dia mengalami gerak diperlambat ya. Terlihat dari grafiknya yang melengkung seperti ini. Nah, setelah itu dia mengalami percepatan. Tapi arahnya ke bawah. Sedangkan untuk posisi X bisa dilihat bahwa hubungan antara posisi dengan waktunya adalah linear. Artinya apa? Artinya di sini tidak terjadi percepatan. Jadi kelajuannya konstan. Nah, kita itu bisa menentukan kelajuan dari grafik
xt ini dengan cara melihat gradien. Ya, di sini gradiennya adalah kalau dari persamaan itu kan 3,0339. Nah, berarti V0x-nya itu adalah 3,0339. Dan dia tetap Vx-nya. Ya. Ini V0x sama dengan Vx. Jadi V-nya tidak mengalami perubahan. Kalau kalian hitung gradien di titik sini, titik sini, titik sini akan sama, yaitu 3,0339 satuannya meter per second. Berbeda dengan grafik ini. Kalau grafik ini, kalian hitung gradien di sini, di titik sini, titik sini, titik sini pasti akan berubah-ubah. Oke, yang terakhir kita akan menganalisis T terhadap VY. Kalau T terhadap Vx sebetulnya bisa juga dianalisis, hanya saja aplikasi ini kurang akurat ketika men-track Vx, ya, sehingga datanya nanti terlalu banyak ripple atau terlalu banyak ketidakpastian. Jadi kita analisis VY-nya saja. Untuk X kan kita juga sudah tahu bahwa geraknya bersifat gerak lurus beraturan, tidak dipercepat. Nah, kalau untuk Y, kita masih bisa melanjutkan analisis. Kita tahu geraknya berupa GLBB. Ya, di awalnya dipercepat, kemudian diperlambat. Nah, pertanyaannya adalah berapa percepatannya, gitu kan ya. Itu kita bisa analisis dari grafik VY terhadap T. Oke, lagi-lagi kita pilih insert, lalu kita pilih scatter, kita pilih yang ini, ya, lalu klik kanan, klik kanan, select data, lalu add, X values kita isi data T, kemudian Y values kita isi data VY. Oke, lalu kita pilih OK. Oh ya, tadi belum kita kasih nama ya, VY terhadap T. Oke. Nah, memang titik datanya cukup bervariasi ya, artinya tidak smooth seperti grafik X, T maupun YT, banyak simpangannya, tetapi kita bisa lihat kecenderungannya ini miring ke bawah gitu ya, linear ke bawah. Nah, kita bisa analisis lebih lanjut dengan menambahkan trend line. Kita pilih klik kanan, pilih add trend line. Lalu kita pilih yang linear di sini. Lalu kita munculkan equation dan juga R-nya. Oke, nah ini kita peroleh ya, persamaannya itu adalah Y sama dengan Y di sini itu VY ya. Oh ya, ini belum dikasih judul. Kita kasih judul dulu. Kita pilih chart design, axis titles, ya. Ini T dalam second. Kemudian sumbu Y-nya juga kita beri judul. Y dalam meter per second. Oke, nah di sini kita dapat persamaan VY sama dengan min 10,067 T plus 6,7841. Nah, gradien dari grafik V terhadap T ini bisa kita interpretasikan sebagai percepatannya. Sehingga kita ketemu percepatan bendanya. Itu adalah minus 10,067 meter per second kuadrat. Ya. Nah, pada gerak parabola sebetulnya percepatannya itu adalah percepatan gravitasi bumi G. Ya. Yang biasa kalau di soal itu kita dekati dia itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi
hasil ini itu mendekati nilai yang biasa kita gunakan di soal untuk menghitung G itu ya. Dan di sini ada tandanya negatif. Nah, kenapa negatif? Itu karena arahnya tadi kan ke bawah ya. Arah percepatan gravitasi itu kan ke bawah, makanya dia dapatnya negatif. Jadi tanda negatif bisa diinterpretasikan sedemikian rupa. Oke. Nah, jadi kali ini kita sudah menganalisis kejadian atau fenomena gerak parabola. Jadi gerak parabola kesimpulannya itu bisa kita uraikan jadi dua komponen gerak. Gerak horizontal ya, arah X itu ternyata mengikuti sifat dari gerak lurus beraturan, sedangkan untuk arah vertikal atau Y itu mengikuti perilaku atau sifat dari gerak lurus berubah beraturan. Dengan percepatan benda yang dialami itu adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Oke, sekian untuk percobaan gerak parabola. Selamat mencoba.